Kembali bersama Fakta 62, kasus pelecehan seorang wanita di bus Transjakarta tuai banyak sorotan. Lantas, apakah transportasi umum masih jauh dari kata aman? Ini dia liputannya. Moda transportasi umum sudah jadi bagian dari keseharian warga ibu kota. Namun, sudahkah transportasi umum menyediakan ruang yang aman bagi semua penumpang? Kasus pelecehan seksual di bus Transjakarta salah satu contohnya. Ini merupakan segelintir kejadian dari maraknya kasus pelecehan yang terjadi di dalam transportasi umum. Takut, syok, bahkan trauma adalah yang mereka rasa, tanpa berani ungkap apa yang menimpanya. Menurut data Komnas Perempuan, penumpang perempuan adalah kelompok paling rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam transportasi publik. Merujuk data survei nasional pelecehan seksual di ruang publik, 35,8% responden perempuan mengaku mengalami pelecehan di dalam bus. Lantas, sudahkah bus Transjakarta menjadi ruang aman bagi para penumpangnya? Selama ini sih masa aman sih. Apalagi sudah dipisah juga kan untuk penempatan antara perempuan dengan laki-laki. Mungkin aman nggak aman ya, maksudnya kan kalau ada aman karena ada bagian khusus untuk wanita gitu. Tapi kan kalau ramai tetap harus berbaur juga. Iya, bikin was-was banget karena kalau pas padat gitu kan kita nggak bisa mencegah ya kanan kiri kita cewek atau cowok. Jadinya emang harus dari kitanya sih yang berani gitu. Harapannya sih lebih ditingkatkan lagi ya keamanannya. Untuk tugasnya coba lebih teliti lagi supaya nggak ada oknum-oknum yang seperti itu lagi. Kepadatan terjadi di sejumlah moda transportasi umum pada jam-jam sibuk, tak terkecuali bus Transjakarta. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, di tahun 2022, bus raya terpadu Transjakarta dan bus umum lainnya mengangkut sekitar 1 juta penumpang per hari, yang terbagi dalam 179 trayek dan 1.869 armada bus. Harga yang terjangkau, kondisi bus yang bersih, rapi dan dingin, serta rute perjalanan yang lebih lengkap jadi alasan warga ibu kota memilih menggunakan moda transportasi ini. People naik moda transportasi umum di jam-jam padat, ini harus siap-siap nggak kebagian tempat duduk. Nah, kalau harus berdiri kayak saya gini, pastikan semua barang yang Anda bawa itu masih ada dalam pandangan. Pun perhatikan juga barang-barang yang berharga. Setidaknya disediakan satu petugas yang berjaga di tiap armada. Dengan adanya petugas, kepadatan di dalam bus dirasa jauh lebih kondusif dan terkontrol. Pun membuat penumpang merasa lebih aman karena bisa mendapat informasi terkait rute, sekaligus lebih mudah melaporkan aduan jika dirasa memiliki kendala atau gangguan dalam perjalanan. Namun sayang, dalam sebuah bus gandeng yang ukurannya lebih besar, hanya satu orang yang ditugaskan berjaga. Bahkan, dalam beberapa kondisi masih ditemukan ada armada bus Transjakarta yang tak memiliki petugas di dalamnya. Pas banget gitu itu akhirnya kita dapat tempat duduk dan sekarang saya duduknya di ruang khusus wanita yang mana emang dari petugasnya sendiri juga tadi saya melihat sempat menegur jika memang ada pria yang secara nggak sengaja gitu masuk di ruangan ini. Ini memang menjadi kemudian diharapkan ruang yang aman buat para penumpang bus Transjakarta khususnya wanita. Ditandai dengan kursi-kursi berwarna pink, ruang khusus wanita ini mengambil sekitar 30 hingga 50% dari keseluruhan ruang dalam tiap armada. Tak hanya dilarang menduduki kursi yang tersedia, penumpang pria juga tak diizinkan memasuki zona ini meskipun hanya berdiri. Selama perjalanan, penumpang tidak diizinkan untuk mengobrol. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas di dalam bus. Jangan takut menegur, melapor atau meminta bantuan pada petugas dan sesama penumpang jika merasa ada sesuatu yang tak nyaman dan mengganggu. Kalau sudah sampai tujuan, jangan lupa dahulukan penumpang yang akan keluar agar tak terjadi penumpukan. Good people, perjalanan saya berakhir di halte GBK atau Gelora Bung Karno yang mana memang untuk bis yang saya naiki ini tadi terbilang cukup penuh meskipun nggak terlalu padat begitu ya. Nah, untuk arus atau flow pertukaran penumpangnya ini terbilang lebih kondusif dengan adanya penjaga di sisi pintu keluar. Jadi suasananya memang tidak terlalu menumpuk. Peningkatan sistem keamanan dan kenyamanan sejatinya adalah hak seluruh penumpang.
Untuk mewujudkannya juga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Vika Ramadhani, Adnan Adi melaporkan untuk NET.